Oke, semangat pagi saudara-saudara. Bersama kami di URP untuk menjelaskan tentang gas detektor. Saya jelaskan bahwa berdasarkan pemasangan instalasinya, detektor itu bisa dibagi menjadi 3. Satu, ada yang namanya portable detektor, di mana ini bisa movable, bisa Anda bawa ke tempat-tempat yang dibutuhkan based on request, jadi berdasarkan permintaan. Kemudian ada yang disebut dengan gas detektor yang fixed detektor, yang dipasang permanen, tidak bisa dipindah-pindahkan karena ada hubungan wiring ataupun kabel-kabel yang akan dihubungkan di suatu tempat sehingga dia permanen dipasang di sana. Nah, kemudian ada yang semi, bisa dipasang permanen, bisa dipasang portable. Artinya demikianlah 3 poin berdasarkan pemasangannya. Ada yang namanya single detektor, di mana sensornya hanya 1 poin, hanya bisa mengetes 1 macam gas saja. Misalnya hanya untuk flammable, misalnya hanya untuk toxic, misalnya hanya untuk gas-gas tertentu. Itu hanya 1 sensornya. Itu yang disebut dengan single detektor. Tetapi kemudian ada yang disebut dengan multi detektor. Multi worm detektor artinya 1 detektor bisa diinstal banyak sensor, lebih daripada 1, sehingga nanti kegunaannya bisa dipasang sesuai dengan sensor itu. Misalnya seperti ini, dia mampunya untuk 4 sensor yang mutlak kita harus miliki based on penggunaannya, requirement-nya di dalam suatu pabrik. Itu misalnya oxygen meter harus ada, mutlak harus kita punya. Karena apa? Di dalam confined space itu sangat mutlak dibutuhkan oxygen meter, karena berdasarkan data statistik, kecelakaan yang paling banyak terjadi karena oksigen defisiensi. Kedua, setelah itu harus punya flammable detector. Artinya combustible detector itu berdasarkan kemudahan suatu zat terbakar, karena itu juga mutlak harus dimiliki. Di sini kita bisa mengetes berapa persenkah lelnya itu bisa terbakar, sehingga dari situ kita bisa memberikan izin kepada seseorang, bolehkah melakukan hot work permit di tempat-tempat tertentu. Karena kalau melampaui batas lelnya itu, tentunya kita tidak bisa memberikan izin, sangat possible terjadinya explosion dan fire. Dan berikutnya, sensor berikutnya itu baru 2 tadi. 1 lagi adalah untuk toxic. Nah, based on your request, apa kimia yang Anda miliki di dalam pabrik Anda, itulah yang Anda pilih sensornya. Misalnya, Anda memiliki amoniak NH3, pilih sensornya untuk NH3. Atau barangkali mungkin Anda merasakan membutuhkan karbon monoksida, pilih sensornya karbon monoksida. Atau barangkali mungkin H2S, based on your request, bisa diminta sensornya, sehingga dengan multi one begini Anda bisa tercukupi, tidak perlu banyak-banyak lagi. Jadi list of chemical do you have, miliki semua daftar-daftar kimia, sesuaikan pemilihannya berdasarkan sensor di sini, sehingga usable, bisa berguna banyak buat Anda. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Ini ada beberapa switch. Di sini ada on off-nya. Kemudian di samping itu, ini dilengkapi dengan cup atau istilahnya connection untuk hose maupun stick. Pasanglah di sini kalau diperlukan untuk yang lebih dalam pemakaiannya. Dan kemudian gas akan lewat di sini karena di dalamnya ada vakum system. Vakumnya menyedot
sehingga udara masuk akan dilewatkan pada sensor. Setelah dilewatkan pada sensor, tapi sebelum lewat sensor, di sini ada filter. Filter untuk menyaring udara bisa masuk ke dalam. Yang disaring adalah satu, uap air tidak boleh masuk. Kedua, debu akan sangat mengganggu keberadaan sensor, itu sangat sensitif. Kalau itu terjadi, sensor akan terganggu. Ketika dia terganggu, maka penunjukannya pun akan error di situ. How to operate? Caranya sangat mudah. Pertama, ini ada beberapa tombol di sini. Tombol on, klik satu kali langsung hidup. Tombol mati berbedanya, klik 3 detik, tit 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 mati. Alarm tinggal klik sekali hilang alarmnya. Nah, pertama tekan tombol on. Dia langsung hidup. Ketika dia hidup, dia akan memberikan namanya. Nama saya siapa? Sesuai dengan jenisnya di sini. Dan kemudian dia bertanya, vakum saya hidup Pak, nih kedengaran suaranya. Ketika vakum saya hidup, dites Pak, tutup ini. Berfungsi nggak? Nah, ketika saya tutup, artinya dia alarm di sini. Nah, alarm di sini berarti dia mempunyai kekuatan vakumnya untuk dia operasi. Oke. Ketika dia mengatakan bahwa vakum saya oke, karena saya mempunyai kemampuan untuk menghisap. Ketika saya tutup di situ akan dia respon. Setelah dia begitu, dia akan melakukan self kalibrasi. Apa artinya self kalibrasi? Dia akan mengetes udara bersih di sekitar kita, bebas dari flammable, bebas dari toksik yang lain. Yang akan menyala di sini hanya oksigen. Karena oksigen di sini pasti standarnya adalah 20,9 ataupun maksimal 21%. Itu standar. Anggaplah ruangan ini sebagai standar botol yang isinya akan indikasinya hanya oksigen yang akan menyala. Yang lain-lainnya flammable tidak ada, toksik tidak ada, dan lain-lainnya tidak ada. Untuk meyakinkan bahwa benar nggak nih alat ini berfungsi oksigennya, Anda bisa tes dengan napas Anda sendiri. Contohnya seperti ini. Artinya napas saya berkurang kandungan oksigennya, sehingga dia alarm berbunyi, Pak, saya tadi di bawah 19,5%. Karena batas bawahnya alarm ini dipasang adalah 19,5. Itu adalah early warning system. Ketika 19,5% itu menyala, itu Anda sudah layak keluar. Turun dari itu, Anda akan terganggu nanti dalam hal pernapasan. Bisa lemas, bisa pusing. Ini yang disebut dengan oksigen defisiensi. Batas atasnya ada lagi alarmnya, yaitu 23,5%. Itu batas atasnya. Bahayanya apa? Segala lingkungan yang ada di sekitar kita akan mudah terbakar. Itu masalahnya. Mohon hati-hati di situ. Jadi ketika hidup dia sudah menyatakan, Pak, yang saya bisa tes adalah 1 oksigen, kedua flammable, ketiga NH3 umpamanya, keempat karbon monoksida dan sebagainya. Yang 2 ini berdasarkan pilihan Anda, based on your request. Nah, itu caranya mengetes. Dan kemudian ketika Anda mengetes, di mana yang akan Anda tes? Di situ Anda harus berputar-putar mengetes di sekelilingnya. Nah, ketika mengetes di dalam tangki itu sendiri, sesuai dengan urutan-urutannya, atas, tengah, bawah. Dan kemudian pasanglah ini kalau diperlukan, memang sesuai dengan kebutuhan Anda. Panjang hose bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada 10 meter, ada 5 meter, ada 7 meter dan sebagainya, sesuaikan dengan kebutuhan. Maka bagian atas, bagian tengah, bagian bawah.
Karena apa? Ada yang gas yang di atas ringan, menengah biasanya CO dan bawah biasanya H2S. Itulah yang perlu kita perhatikan sehingga beberapa tempat harus kita tes. Nah, kira-kira seperti itu penggunaannya, dan tolong Anda harus ada saksi, pencatatannya dilihat, jangan nanti Anda seolah-olah nanti error mengetesnya. Dan kemudian setelah itu dengan catatan tadi, ketika ngetes di dalam tangki, blower harus mati. Dan setelah itu hasilnya selesai, mari kita akhiri pemakaiannya dengan cara mematikan ini yang saya katakan tadi. Kita tekan 3 detik. 1, 2, 3. Mati. Begitulah pemakaiannya. Perhatikan juga nanti, karena setiap saat 6 bulan sekali alat ini harus dikalibrasi. Sebelum kalibrasi ada namanya bump test. Sebelum bump test ada yang namanya press air kalibrasi. Press air kalibrasi Anda bisa lakukan sendiri. Bump test harus punya motor standar, dan bila dari bump test itu hasilnya tidak sesuai dengan standar botol itu, Anda harus teruskan dengan kalibrasi. Meskipun waktunya belum waktunya untuk kalibrasi. Kira-kira seperti itu penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bisa berguna bagi Anda. Jadi kami siap untuk membantu Anda ketika ada masalah dengan gas detektor. Itu yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan gas detektor ini. Untuk keterangan lel dan sebagainya, itu saya akan sampaikan pada agenda-agenda gas asal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sampai di sini.